Materi hari ini yaitu tentang akuntansi dasar yang bertema persamaan dasar akuntansi. Di dalamnya akan membahas bentuk persamaan dasar akuntansi, transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, serta dari persamaan dasar akuntansi ini akan dibuat laporan keuangan sederhana. Untuk bentuk persamaan dasar akuntansi ini ada harta sama dengan modal, harta sama dengan utang ditambah modal, yang terakhir adalah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Untuk yang harta sama dengan modal artinya kekayaan perusahaan yang dimiliki sama dengan modal perusahaan itu sendiri. Untuk yang kedua ini adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Artinya kesamaan aset di satu sisi sama dengan utang yang dimiliki perusahaan itu sendiri ditambah modal. Yang terakhir di sini artinya adalah harta yang dimiliki perusahaan sama dengan hutang ditambah modal perusahaan ditambah pendapatan perusahaan dan dikurangi beban pada posisi lainnya. Di layar ya ini tabel sistem debit kredit. Jadi anak-anak bisa lihat di sini bahwa ada jenis-jenis akun. Di sini ada 5 ya. Ada aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Yang pertama aset. Aset ini memiliki saldo normal di debit apabila aset ini bertambah posisinya di debit dan apabila ada pengurangan posisinya di kredit. Yang kedua, ya ini adanya kewajiban atau hutang. Saldo normalnya berada di posisi kredit dan saldo penambahannya berada di posisi kredit serta pengurangannya posisinya di debit. Artinya, apabila hutang perusahaan itu memiliki peningkatan, itu dicatat di dalam posisi kredit. Yang ketiga yaitu ekuitas pemilik atau modal. Nah, modal ini memiliki saldo normalnya di kredit dan penambahannya juga di kredit serta pengurangannya di debit. Untuk pendapatan yaitu saldo normalnya di kredit, untuk penambahannya di kredit serta pengurangannya di debit. Dan beban ini memiliki saldo normal di debit, penambahannya di debit serta pengurangannya di kredit. Nah, beban ini contohnya adalah beban gaji. Pada tabel contoh dari transaksi yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada setoran modal, yang ini harta bertambah dan modal bertambah. Untuk pembelian harta secara kredit, ini hartanya bertambah berupa apa yang dibeli dan hartanya pun utangnya pun bertambah. Yang selanjutnya pembelian secara tunai. Ini harta bertambah berupa yang dibeli dan harta mengurangi yaitu berupa kas. Diterima pendapatannya ini artinya hartanya bertambah dan modalnya pun bertambah. Pembayaran beban ini berkurang di harta dan mengurangi modal. Untuk pembayaran utang ini mengurangi utang karena dibayar serta hartanya pun berkurang. Diterima tagihan artinya seperti pembayaran beban atau beban gaji atau telepon. Nah, ini hartanya bertambah dan hartanya berkurang. Selanjutnya pendapatan masih berupa tagihan ini atau yang disebut dengan piutang. Nah, hartanya bertambah dan modalnya bertambah. Harta ini bisa berupa piutang ya, bukan kas karena ini masih piutang. Nah, untuk prime atau dividen ini hartanya berkurang dan modalnya pun berkurang karena menggunakan uang perusahaan. Yang terakhir adanya beban penyusutan atau kerugian piutang. Ini mempengaruhi harta berkurang yaitu modalnya pun berkurang. Di sini ada contoh tabel dari persamaan dasar akuntansi. Ada posisi aset sama ada posisi utang ditambah modal. Yang di posisi aset ini pertama harus ditulis tanggal karena untuk mengetahui transaksi yang terjadi setiap tanggal berapa saja secara urut ya, karena akuntansi menggunakan prinsip secara kronologis. Serta aset yang berada di dalamnya yaitu ada kas berupa piutang, berupa perlengkapan, berupa peralatan. Serta ada liabilitas dan ekuitas. Nah, biasanya di sebelah ekuitas ini ada keterangan dari setiap transaksi yang terjadi, itu maksudnya apa? Untuk memudahkan saat membuat neraca saldo. Lalu terakhir setelah dijumlahkan semua per transaksi, di sini nanti ketahuan ya kasnya berapa, piutangnya berapa, perlengkapannya berapa, peralatannya berapa. Nanti dijumlah akan menghasilkan jumlah dari seluruh aset.
serta liabilitas juga sama. Ini di jumlah, nanti mengetahui jumlah liabilitas ditambah ekuitasnya. Untuk posisi liabilitas plus ekuitas ini akan sama dengan posisi aset, yaitu disebut dengan balance. Dalam contoh transaksi ini adalah perusahaan PO Travego yang dimiliki Tuan Setra berdiri pada tanggal 1 Januari 2001, memiliki transaksi sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini tanggal 1 Januari Tuan Setra menanamkan dana tunai sebesar 2 miliar sebagai modal usahanya. Persamaan dasar akuntansi yang terjadi dari transaksi di atas ini adalah mempengaruhi posisi aktiva berupa kas yaitu 2 miliar dan modalnya sebagai modal Tuan Setra bertambah juga sebesar 2 miliar. Artinya posisinya sama, seimbang. Kenapa kasnya bertambah? Karena di sini analisisnya adalah Tuan Setra menyerahkan uang sebagai modal, artinya berarti uang perusahaan bertambah sebesar 2 miliar dan di sisi lain modalnya pun bertambah. Yang kedua, di sini ada tanggal 5 Januari 2001, PO Travego membeli 4 buah bus baru seharga 1 miliar 600 juta secara tunai. Dengan demikian, uang kasnya berkurang 1 miliar 600 juta. Artinya, dia untuk transaksi tanggal 5 ini berkurang kasnya sebesar 1 miliar 600 juta. Di sisi lain kendaraannya pun bertambah, masih di posisi aktiva 1 miliar 600 juta dan modalnya tetap tidak berubah. Jadi saldo dari kedua transaksi ini untuk kasnya bersisa 400 juta dan kendaraannya 1 miliar 600 juta serta modalnya menjadi 2 miliar. Artinya di sini bisa dilihat posisi aktivanya balance dengan posisi pasifa, yaitu sama-sama 2 miliar. Pada gambar yang dilihat di layar ini adalah contoh dari laporan keuangan atau financial report. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri yaitu kondisi finansial suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut nantinya akan berguna oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pihak manajemen, investor, kreditor, hingga pemegang saham yang menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya. Sesuai SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan itu terdiri dari 5 laporan. Nah, jenis laporan keuangan ini ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Ini adalah laporan untuk membantu mengetahui apakah bisnis